untuk mencari pekerjaan, betul. Bukan pula untuk mencari harta, betul. Tapi lebih daripada itu, saudara, di antaranya hadirnya kita pada malam hari ini tiada lain tiada bukan ialah untuk liyatafaqahu fiddin, memperdalam pengetahuan kita dalam urusan ilmu agama, saudara. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di mana Allah sebutkan kita, saudara, dalam surat At-Taubah Allah nyatakan, saudara, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa ma kana lil mu'minina liyaghfira kafah. Kata Allah, saudara, tidaklah sepatutnya bagi mereka semua golongan orang-orang yang beriman untuk bepergian perang semuanya. Wa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, maka hendaklah ada pada setiap utusan golongan orang yang beriman tersebut untuk liyatafaqahu fiddin, memperdalam pengetahuan mereka dalam urusan ilmu agama, saudara. Jadi hadirnya kita pada malam hari ini, saudara, kita yang memperdalam pengetahuan dalam urusan ilmu agama dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, saudara. Baik di pondok pesantren, mereka para santri yang memperdalam pengetahuannya dalam urusan ilmu agama, baik di majelis-majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis ta'lim, di madrasah, di masjid, di tempat yang dimana diturunkannya ilmu agama, maka Allah sebutkan kita, saudara. Artinya, saudara, Allah banggakan kita sampai-sampai dalam surat At-Taubah Allah sebutkan kita yang berkenaan langsung dengan al-mujahidina fillah, atau yang berkenaan langsung dengan mereka orang-orang yang berangkat ke medan perang, saudara. Artinya berangkatnya kita dari rumah, saudara, menuju majelis ilmu, menuju majelis ta'lim, saudara, untuk memperdalam pengetahuan dalam urusan ilmu agama, itu sama dengan berangkat para mujahid ke medan laga, ke medan tempur, saudara. Kalau mereka para mujahidin, kalau mereka, saudara, para pejuang, mereka berangkat ke medan perang membawa senjata, ada yang bawa kelewang, saudara, ada yang bawa pedangnya, ada yang bawa busur, ada yang bawa panah dan lain sebagainya, saudara, untuk melawan kaum kafir dan musyrikin, saudara. Maka kita, saudara, berangkat dari rumah menuju majelis ta'lim, menuju majelis zikir, menuju pondok pesantren, saudara. Maka senjata kita dengan rasa hormat, dengan rasa ta'zim, dengan mahabbah, yang bawa pena dengan penanya, yang bawa kertas dengan kertasnya, yang bawa kitab dengan kitabnya, yang pakai kerudung dengan kerudungnya, yang sama memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, saudara. Masya Allah. Kalau begitu saya bertanya, semua jawab yang kompak, jawab yang kompak. Kalau begitu saya tanya, duduknya kita pada malam hari ini bagus tidak? Jawab yang kompak, bagus tidak? Mulia tidak? Indah tidak? Kalau begitu bersyukur rendah kepada Allah. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ, saudara. Keutamaan, keagungan yang Allah berikan kepada kita, saudara, di majelis ilmu, di majelis maulid, di majelis zikir, di pondok pesantren, saudara, di mana, saudara, seorang wali yang bernama Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi. Beliau adalah seorang wali Allah, pengarang kitab Maulid Simtulurul, yang kitab maulidnya sering kita baca di mana-mana tempat, saudara. Yang tidak lain tidak bukan, isi dari kitab tersebut ialah menceritakan tentang bagaimana sosok baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat, saudara. Nah, Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi, seorang wali, saudara, yang dari dulu jauh sebelum kita mengenal siapa Sayyiduna Muhammad,
beliau lebih awal mengajarkan kepada segenap umat Islam mengenalkan sosok Rasulullah dengan sejarahnya saudara, dengan kehidupan Rasulullah, dikenalkan ilmunya Rasulullah, dikenalkan sejarahnya Rasulullah kepada segenap kaum muslimin saudara. Dan setiap acaranya, setiap peringatan maulid-maulidnya saudara, beliau mengatakan majma' ma masiru fi simal aujanub, di hadapan segenap kaum muslimin. Habib Ali mengatakan saudara, majma' ma masiru fi simal aujanub, beliau katakan perkumpulan kita, kata beliau, tiada lain tiada bukan, perkumpulannya yaitu sebagaimana pada malam hari ini kita berkumpul saudara. Kata beliau, perkumpulan kita adalah perkumpulan yang agung, perkumpulan yang indah, perkumpulan yang sangat luar biasa, yang tidak akan pernah ada bandingannya saudara. Beliau katakan acara yang seperti ini saudara adalah acara yang bagus, yang paling bagus, tidak akan pernah ada bandingannya. Lalu pertanyaannya saudara, apa penyebab perkumpulan kita menjadi bagus? Apakah ada pejabat di dalamnya? Apakah ada orang kaya di dalamnya? Apakah dengan jumlah yang begitu banyak saudara? Bukan saudara. Yang membuat perkumpulan kita menjadi mulia, menjadi agung, bukan karena ada pejabat di dalamnya. Kalau memang ada pejabat di dalamnya membuat sebuah perkumpulan menjadi mulia, maka yang berkumpul di gedung DPR, gedung istana, perkumpulan mereka akan menjadi mulia saudara. Tetapi bukan karena pejabat perkumpulan kita menjadi mulia, bukan karena aparat perkumpulan kita menjadi mulia saudara. Lalu kemudian apakah karena ada orang kaya di dalamnya? Bukan pula saudara. Yang membuat perkumpulan kita saudara menjadi indah, menjadi mulia, Habib Ali katakan yahdur bihal Mustafa malu mahlul qulub, karena di dalamnya dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad sallu ala Nabi. Perkumpulan kita menjadi mulia, menjadi indah karena dibacakannya sejarah baginda Nabi besar Muhammad. Nah, hibail kira, gak sampai di situ saudara, bahkan Allah pilih kita semua untuk melangkahkan kita punya kaki, untuk melangkahkan kita punya diri, sehingga Allah pilih kita untuk masuk kepada golongan mereka yang Allah berikan maghfirah, yang Allah berikan ampunan, sehingga saudara ampunan Allah, maghfirah dari Allah Allah limpahkan kepada acara kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Gak sampai di situ saudara, di antara banyaknya keagungan, kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan pada perkumpulan yang seperti ini saudara, yaitu di antaranya sudah sama kita dengarkan tadi saudara, di mana guru kita bercerita tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad, sejarah yang agung, sejarah yang mulia saudara. Dan memang umat Islam wajib peduli terhadap sebuah sejarah. Perhatikan baik-baik saudara, terkadang sekarang umat Islam menjauhkan dirinya dari sejarah, menjauhkan dirinya dari cerita, dari fakta saudara. Ahibail kiram, kita ini umat Islam. Umat Islam itu harus peduli terhadap sejarah. Bahkan saking pentingnya sejarah, saking pentingnya riwayat, saking pentingnya saudara cerita-cerita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan berbagai macam kisah, berbagai macam riwayat saudara, berbagai macam sejarah di dalam Al-Qur'anul Karim. Saking pedulinya Islam terhadap sejarah saudara, sampai Allah simpan itu dalam Al-Quran. Coba kita buka mushaf Al-Quran saudara. Dalam Al-Quran Allah menyimpan berbagai macam sejarah, seperti sejarah para rasul saudara, yang Allah simpan, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Di mana begitu kita baca saudara, begitu kita buka, bertemu dengan kisah riwayat mereka saudara, yang Allah abadikan saudara dalam Al-Quran. Kemudian untuk apa Allah simpan sejarah dalam Al-Quran? Untuk apa Allah simpan riwayat, Allah simpan kisah, Allah abadikan sejarah para rasul di dalam Al-Quranul Karim? Di antaranya saudara, tidak lain dan tidak bukan agar kita segenap umat Islam saudara, agar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, begitu kita buka Al-Quran, kita lihat ada sejarah para rasul,
supaya kita tahu, supaya kita sadar bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha agung, dan Allah sayang kepada hambanya yang taat kepada Allah. Sehingga saudara, begitu kita lihat ternyata rahmat Allah begitu besar, orang yang taat kepada Allah, Allah abadikan, Allah simpan mereka dalam surga saudara. Dan supaya kita bisa mengikuti jejak mereka saudara. Dan gak sampai di situ saudara, bahkan saking pedulinya Islam terhadap sejarah, bukan hanya sejarah para rasul saja yang Allah simpan dalam Al-Quran, sampai sejarah orang-orang durjana, orang yang durhaka, orang yang maksiat, dalalat, sayyiat, muhalafat, yang hidup dan dihabiskan untuk membangkang hukum Allah, sudah Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Seperti sejarah Namrud, seperti sejarah Fir'aun saudara. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan saudara. Kenapa Allah abadikan sejarah orang durjana? Tidak lain dan tidak bukan, di antaranya supaya kita sebagai umat Islam, begitu kita baca Al-Quran, kita lihat ada sejarah orang durjana, supaya kita sadar, supaya kita tahu bahwa siksa dan azab dari Allah itu sangat dahsyat saudara. Supaya kita tahu siapapun yang membangkang hukum Allah, yang tidak mau patuh kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, lihat Fir'aun, lihat Namrud, dan lihat sejarah yang lain, Allah pistakan mereka, Allah laknat mereka saudara, dan Allah simpan mereka dalam neraka Jahannam. Allah siksa mereka saudara. Dan supaya kita tidak mengikuti jejak mereka saudara. Bahkan gak sampai di situ, saking mulianya, saking agungnya sejarah, saking harus pedulinya kita terhadap sebuah sejarah, bahkan sudah Allah singgung dalam Al-Quran Al-Karim, di mana saudara Allah berfirman, faqala ta'ala wa kullu naqussu 'alaika min anba'i rasul ma nusabbitu bihi fu'ada. Sadaqallahul 'azim. Luar biasa saudara. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, wa kullu naqussu 'alaika min anba'i rasul, dari semua kisah, dari semua riwayat, dari semua sejarah yang aku berikan kepada engkau hai Nabi, yang aku berikan kepada engkau hai Rasul, yang aku berikan kepada engkau hai Muhammad. Kisah siapa yang Allah berikan kepada Rasulullah? Yakni kisah para rasul, kisah para rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad. Lalu kemudian untuk apa Allah menjajarkan saudara, yaitu sejarah para rasul kepada Nabi Muhammad saudara? Kata Allah, ma nusabbitu bihi fu'adak, ma nusabbitu bihi fu'adak, kisah yang dengannya agar aku teguhkan kau punya jiwa, agar aku teguhkan kau punya hati. Subhanallah saudara, Allah memberikan sejarah kepada Rasulullah, ma nusabbitu bihi fu'adak, yaitu kisah yang dengannya agar aku teguhkan kau punya jiwa. Barusan sudah kita dengar siapa Rasulullah, sejarahnya saudara, kemuliaannya, keagungannya sudah sama kita dengar. Begitu luar biasa saudara, sempurna Rasulullah itu saudara, baik jasadnya ataupun kepribadiannya sempurna. Bahkan kesempurnaan Rasulullah, keagungan Rasulullah jauh sebelum Rasulullah lahir saudara. Anda tahu Nabiullah Adam alaihissalam, begitu Allah terima taubatnya, dalam Musnad Abdul Razak disebutkan saudara-saudara, 350 tahun Nabi Adam alaihissalam mohon maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas satu perbuatan salahnya saudara. Sampai ratusan tahun di Mekah Al-Mukarramah saudara, Nabi Adam alaihissalam Allah terima taubatnya. Kemudian saudara, kenapa Nabi Adam diterima taubatnya? Karena Nabi Adam saudara, yaitu beliau mengucapkan bihaqqi Muhammadan, beliau Allah terima taubatnya karena mengagungkan Nabi Muhammad, karena memuliakan nama Nabi Muhammad, sehingga Allah terima taubat Nabi Adam saudara. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, dari mana kau tahu kemuliaan Muhammad? Dari mana kau tahu dengan haknya Muhammad? Dari mana kau tahu dengan keagungan Muhammad?
belum ciptakan Muhammad. Kemudian Nabi Adam menjawab, ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ketika kau ciptakan aku, kau tiupkan ruhmu ke dalam jasadku, ke dalam tubuhku. Kemudian aku angkat kepalaku, aku lihat. Dalam riwayat dikatakan setiap tiang aras tertulis nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, makanya aku tahu, aku sadar ya Allah, tidak akan ada satu nama yang akan kau sandingkan di sebelah namamu, kecuali nama tersebut adalah nama makhluk yang teristimewa bagimu ya Rabb. Sadaqta ya Adam, kata Allah, betul wahai Adam, anna ahabul khalqi alayya, sesungguhnya aku sangat mencintai Muhammad. Dan kalau bukan karena Muhammad, kata Allah, ma khalaqtuka ya Adam, tidak akan pernah aku ciptakan engkau wahai Adam. Siapa Nabi Muhammad? Saudara, keagungannya, kemuliaannya jauh sebelum beliau lahir sudah Allah isyaratkan saudara ketika Nabi Adam bertaubat. Saking mulianya, saking sempurnanya, saking agungnya. Tapi sungguh pun begitu saudara, Nabi Muhammad yang mulia, Nabi Muhammad yang agung, Nabi Muhammad yang sempurna saudara, tetap mengenang sejarah para rasul. Kata Allah, agar aku teguhkan kau punya jiwa. Saudara, kalau Nabi yang jiwanya sudah pasti mantap, yang jiwanya sudah pasti teguh, yang imannya adalah iman paling kuat, Nabi Muhammad saudara uswatun hasanah, suri tauladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Tetap mengenang sejarah, kata Allah, agar aku teguhkan kau punya jiwa. Lah, bagaimana dengan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad? Mau bicara iman, mau bicara takwa, sedangkan setiap hari kita bermaksiat kepada Allah. Kita banyak lupa kepada Allah, banyak melupakan syariatnya, ajarannya, aturannya saudara. Min amba'il aula, lebih wajib di antara kita saudara untuk mengenang sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saudara? Supaya kita punya jiwa semakin teguh, supaya kita punya hati semakin terbuka untuk Allah dan Rasulnya, dan supaya kita punya iman tetap kuat dan tegar kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Saya tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Kalau begitu acara kita pada malam hari ini mulia tidak? Indah tidak? Bersyukur tidak kepada Allah? Takbir. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini jam berapa nih Bu? Wah, udah jam 12 Bu, udah ya? Udah malam. Lanjut jangan. Wah benar, lanjut. Ini udah malam Bu, gak apa-apa. Benar, gak apa-apa. Saya ingin mengenalkan sedikit saudara. Saya ingin mengingatkan kepada segenap kaum muslimin bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang memiliki akhlak yang begitu agung, akhlak yang begitu sempurna saudara. Nabi yang sempurna akhlaknya ini saudara, saking sempurnanya, saking mulianya, sampai-sampai Allah persaksikan langsung dalam Al-Quranul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau ya Muhammad benar-benar berada di atas khuluqin adzim, akhlak yang begitu sempurna. Bahkan Pak Ibu sekalian, saking sempurnanya kita punya Nabi akhlaknya, sampai kalau mau kita gambarkan bagaimana sih kemuliaan akhlak Nabi itu, 1 jam ceramah Bu tidak akan pernah cukup. 1 hari, 1 tahun, seumur hidup kita pun tidak akan ada kesudahannya di dalam menggambarkan keagungan kemuliaan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya apa Bu?
Kenapa Nabi yang diutus ini memiliki akhlak yang begitu agung, akhlak yang begitu mulia, saudara? Tidak lain dan tidak bukan, saudara. Di antaranya karena Nabi memiliki misi, saudara, yaitu untuk penyempurnaan akhlak. Karenanya, saudara, Nabi sampaikan dalam satu hadisnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bapak sekalian, perhatikan di sini Nabi, saudara, bersabda dalam satu hadisnya, kata Nabi, innama, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oleh karenanya, Bapak sekalian, kita sebagai umat Nabi perlu memperhatikan, saudara, karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, berarti setiap ajaran yang dibawa oleh Nabi, baik itu ajarannya, saudara, menyangkut syariat atau muamalah atau akidah, semuanya, saudara, ditujukan untuk melahirkan akhlak yang mulia, saudara.